Gerakan Women March Pre-Event yang berlokasi di Rumah Sanur Kreatif Hub Denpasar ini berupa talk show bertajuk Transpuan Sudahkah Kita Setara yang diisi oleh Sekretaris LBH Apik Bali, Lo Putu Anggreni SH, Koordinator Lapangan Yayasan Gaya Dewata, Megan Kimorales, dan Melati yang mewakili Transpuan. Acara yang untuk ketiga kalinya digelar di Bali ini merupakan wadah aspirasi bagi kaum transpuan dan kaum minoritas lainnya untuk menyuarakan suara mereka yang menyangkut hak asasi manusia. Hadirnya Megan Kimorales dan Melati sebagai perwakilan transpuan merupakan bagian dari talk show untuk berbagi pengalamannya mengenai bagaimana perjalanan seorang transpuan, mulai dari penerimaan dari keluarga hingga menghadapi masyarakat yang masih memiliki stigma negatif terhadap transpuan. Lebih sharing cerita dari teman-teman transpuan lain juga, sama yang seperti yang disampaikan oleh Melati tadi, bahwa kebanyakan teman-teman transpuan susah membuka identitasnya pertama kali kepada orang tua. Pastinya mereka tuh berpikir banyak banget pikiran, apakah bakal dikeluarkan dari kartu keluarganya atau bakal diusir. Itu pun beneran ada terjadi. Beberapa teman-teman transpuan itu dari daerah, mereka tuh ketika mereka terbuka membuka identitasnya kepada orang tua, mereka tuh tidak diterima, dimarahin, bahkan diusir. Dan akhirnya teman-teman transpuan lari pergi dari rumah tanpa membawa apapun, hanya modalkan bawa diri doang. Di sana mereka tuh udah nggak berpikir panjang lagi, yang penting saya keluar dari daerah ini untuk merasakan kenyamanan, seperti itu. Dan mungkin di sana sedihnya itu ketika teman-teman transpuan kan dari wujudnya itu sudah nampak banget, kecuali teman-teman transpuan yang benar-benar udah bentuk tubuhnya perempuan banget itu jarang terlihat oleh masyarakat. Tapi teman-teman transpuan yang masih tubuhnya itu terlihat seperti maskulin gitu, pasti terlihat banget oleh masyarakat. Di situ pun masyarakat langsung menstigma teman-teman transpuan. Disitulah tambah lagi beban teman-teman transpuan mendapatkan stigma, mendapatkan diskriminasi dari tempat kosnya, seperti itu. Di sana pun mereka memulai berjuang lagi. Gimana caranya saya biar bisa bertahan hidup tanpa ada yang stigma saya, dan saya memiliki, ibarat kata tuh impian saya tuh bisa tercapai. Disitulah mereka mulai berjuang, ada yang menjadi pengamen, ada yang jual jasa, berbagai cara mereka tempuh untuk bisa menyambung hidup awalnya. Dari situlah, dari pengalaman-pengalaman pahit mereka tersebut, ada teman-teman transpuan yang memang mungkin garis hidupnya lebih baik, mereka dapat pekerjaan yang lebih layak, yang membuat mereka hidupnya tuh lebih bahagia lah, lebih enak dari sebelumnya. Tapi teman-teman yang belum beruntung itu masih dengan keadaan yang seperti dulu, masih di jalanan ngamen. Itu padahal ngamen bagi saya pribadi itu ngamen itulah seni, bukan ibarat kata bukan meminta-minta gitu kan. Kalau ngamen itu kita mengeluarkan suara jeripaya untuk membuat masyarakat tuh terhibur gitu kan. Tapi sisi lain masyarakat itu masih menganggap pengamen transpuan itu benar-benar kayak sampah masyarakat gitu. Kadang di situ sedihnya teman-teman transpuan itu, sehingga mereka itu kayak tidak semua sih berpikiran bisa luas, tapi teman-teman ada yang merasakan, aduh kayaknya hidup aku tuh diginiin banget gitu, sehingga perlu teman-teman transpuan lain yang merangkul teman sesama transpuannya untuk menguatkan mereka untuk bekerja bersama untuk membuka kehidupan baru yang lebih layak, sehingga mereka bisa mencapai impian mereka. Ketua Women March Bali 2020 Kasamira Gita mengatakan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu yang mau dibawa. Kebetulan salah satu isu yang dibawa adalah tentang diskriminasi terhadap teman-teman transgender atau minoritas gender. Melalui acara ini, Mira berharap untuk bisa meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu gender dan HAM. Selain itu, ia berharap acara ini juga bisa meningkatkan penerimaan publik terhadap teman-teman yang merupakan minoritas gender dan seksualitas, serta dapat menghapus stigma yang terjadi di masyarakat. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu yang kami mau bawa. Kebetulan salah satu isu yang kami mau bawa ini adalah
tentang diskriminasi terhadap teman-teman transgender atau minoritas gender. Nah, tahun ini kita ada extra event kemarin itu di Botanika, merupakan screening film bekerjasama dengan Yayasan Kampung Halaman dan diskusi. Kalau hari ini adalah talk show tentang diskriminasi terhadap transpuan, dan juga kita membuka tes HIV gratis yang bekerjasama dengan Puskesmas dan Yayasan difasilitasi oleh Yayasan Gayawatta. Kemudian kita juga ada kegiatan long march atau parade pengunjukan rasanya yang kami adakan itu pada tanggal 5 April 2020. Itu kami akan melakukan pengunjukan rasa mengelilingi lapangan renon. Harapannya adalah kita bisa meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu gender maupun HAM, dan juga bisa meningkatkan penerimaan publik terhadap teman-teman kami yang merupakan minoritas gender dan seksualitas, sehingga juga dapat membantu menghapus stigma dan diskriminasi yang terjadi di masyarakat. Rangkaian per-event ini juga mengadakan serangkaian kegiatan lainnya seperti tes HIV gratis dan pembuatan poster bertemakan keadilan bagi transpuan yang nantinya akan digunakan untuk parade aksi yang berlangsung pada 5 April 2020 mendatang. Selain itu, GSAR Udayana juga memiliki serangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang tahun. Ketua GSAR Udayana Rikdi Vanduin mengatakan mereka berfokus pada edukasi dan advokasi. Edukasi berupa diskusi santai, lalu di advokasi mereka membuka yang namanya layanan konseling sebaya bagi penyintas kekerasan seksual di lingkup kampus, dan itu sudah berjalan dari tahun lalu. Jadi GSAR Udayana adalah organisasi yang berbasis isu gender, seksualitas, dan HAM. Sebenarnya Women's March Bali bukan bekerja sama dengan GSAR Udayana, melainkan Women's March Bali adalah proyek atau kegiatan atau program yang dimiliki oleh GSAR Udayana. Jadi GSAR Udayana adalah organisasi yang punya beberapa program, Women's March Bali adalah salah satunya. Gitu. Kita ada nongkrong dan diskusi atau kita sering sebut sebagai nongki, terus ada pemutaran film dan diskusi, terus ada banyak pokoknya berkaitan dengan isu-isu gender, seksualitas, dan Kita itu berfokus pada edukasi dan advokasi. Jadi edukasi itu ya biasanya lebih ke arah diskusi santai kayak gitu. Jadi nggak selalu talk show yang besar seperti ini, tapi bisa aja dalam lingkup ngobrol santai gitu, atau ngopi bareng gitu. Terus juga kita berusaha di advokasi itu kita membuka yang namanya layanan konseling sebaya bagi penyintas kekerasan seksual di lingkup kampus, dan itu udah berjalan dari tahun lalu. Kita juga udah menanggapi beberapa respon ya, dan itu kita bantu untuk melanjutkan ke organisasi yang terkait, misalnya kalau mereka merujuk ke LBH atau ke lembaga psikologis bila mereka memerlukannya. Terus kita juga memakai data itu yang tentunya dirahasiakan identitasnya sebagai bahan advokasi untuk Komnas Perempuan. Yuk subscribe akun resmi YouTube Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.